Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di workshop penulisan artikel dan publikasi jurnal ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penyajian pembahasan dan kesimpulan dalam artikel ilmiah. Di dalam pembahasan, ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, pembahasan merupakan tempat penulis untuk berargumentasi, sehingga penulis dapat menjabarkan tentang pemikirannya terkait dengan hasil penelitian di dalam pembahasan. Interpretasikan hasil temuan di dalam paragraf pembahasan, kemudian dipaparkan arti hasil yang didapat terkait dengan tujuan penelitian sendiri. Kemudian kaitkan dengan pendapat atau penelitian lain dan konsep dasar atau hipotetis dari teori ini. Jadi kita menuliskan dari temuan apa yang kita peroleh dari temuan, kita jabarkan dalam bentuk interpretasi, kemudian kita kaitkan dengan penelitian-penelitian ada atau kita kaitkan dengan konsep dasar dari teoretik variabel yang kita bahas. Di dalam pembahasan, urutkan sistematik untuk menjawab tujuan. Ini terkait dengan ketika kita memiliki beberapa tujuan dalam satu artikel, ketika memang ada beberapa tujuan penelitian, maka hasil dijabarkan secara urutan, gitu juga dalam pembahasannya dijabarkan secara urutan. Gunakan sumber acuan primer yang seperti saya bahas dalam acuan, baik hasil penelitian, kemudian hasil riset publikasi, kemudian dari hasil disertasi, tesis ataupun skripsi sebagai sumber acuan primer untuk membandingkan hasil temuan dengan teoretik yang ada atau hasil penelitian yang ada. Sebaiknya menggunakan acuan data dari hasil riset 10 tahun terakhir, dan diusahakan untuk menggunakan juga pembanding dari beberapa riset dari 1 atau 2 tahun terakhir. Kemudian nyatakan penafsiran hasil penelitian dan implikasi yang dapat dilaksanakan dari hasil penelitian di bagian akhirnya. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Setelah kita memperoleh hasil, kita menuliskan sebuah simpulan sendiri yang apa saja yang harus kita tuliskan. Yang kita tulis di situ adalah fakta yang kita peroleh terkait dengan permasalahan dari penelitian kita. Dan jangan mengulang data atau angka dalam kesimpulan. Jadi di simpulan itu kita tidak diperkenankan untuk menulis lagi berdasarkan hasil asumsi 0,5 lebih besar dari X misalnya. Itu tidak dipergunakan. Tapi paparkan fakta ya, berdasarkan hasil apa yang kita lakukan. Misalnya kita menggunakan uji eksperimen, maka kita memaparkan tentang kejadian dari eksperimen itu, yang lalu kita tutup dengan pernyataan yang mengatakan bahwasanya terjadi peningkatan atau penurunan dari hasil penelitian itu. Baik teman-teman, itu untuk bagaimana cara menulis pembahasan dan kesimpulan di sebuah artikel ilmiah. Kita contohkan dari sebuah artikel yang sudah terbit di sebuah jurnal ilmiah. Baik teman-teman, ini contoh artikel yang tadi, yang ini sebenarnya dari awal kita gunakan ya, dari awal penyusunannya kita gunakan juga dua contoh artikel ini. Nah, ini adalah pembahasannya. Dijabarkan tentang gambarannya, kemudian kita bandingkan dengan hasil-hasil riset atau kajian-kajian teoretik terkait dengan tema riset kita. Kemudian dijabarkan masih terus sampai dengan sebuah kesimpulan bahwasanya dia menyimpulkan ada signifikansi ya kalau di sini. Menunjukkan kajian menarik. Oke, ini implikasi yang tadi dijabarkan. Adalah poin penutup dari sebuah hasil ya, hasil dari sebuah penelitian di dalam artikel ilmiah. Kemudian kita lihat contoh yang lainnya. Ya, ini tentang sebuah penelitian yang lainnya, bicarakan tentang self-regulatory learning ya,
dikategorikan layak, kemudian baru dipaparkan tentang model solution fokus yang diterapkan dibandingkan dengan teoretik-teoretiknya, kemudian dibandingkan dengan penelitian yang pernah ada, ya, penelitian selanjutnya, penelitian lain menunjukkan gitu ya, fokus sehingga akhirnya ini kan disimpulkan bahwasanya implementasi penggunaan konseling dengan menggunakan seni ya, itu memiliki dapat meningkatkan kreativitas model konseling. Ini yang menjadi hasil dari riset ini. Lalu bagaimana cara menyusun kesimpulan? Kalau yang di artikel yang pertama yang jadi contoh tadi ini ada kesimpulan. Dijabarkan tentang temuan penelitian menunjukkan ya, ini temuannya, kemudian bagaimana pelaksanaan kelebihan, kekurangan, dan tidak menampilkan angka ya teman-teman, tidak menampilkan angka. Begitu juga dengan hasil riset ini. Ini tentang kesimpulan. Disimpulkan untuk gambaran tentang bagaimana model kreatif solution focus counseling model. Ini adalah judulnya ini. Bagaimana tahapannya, ini yang jadi sebuah kesimpulan di dalam artikel ini. Dan diakhiri dengan pernyataan terjadinya peningkatan di self-regulatory learning. Baik teman-teman, ini adalah contoh artikel yang sudah terpublikasi untuk penjabaran bagaimana membuat pembahasan dan kesimpulan di dalam artikel ini. Mungkin itu saja, terima kasih.